Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan harian kita pada hari ini, Kamis tanggal 3 Maret 2022, yang tertulis di Markus 11 ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyinya. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus akan memasuki Yerusalem, Yesus mempersiapkan apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, bahwa dia yang akan datang akan menunggangi seekor keledai. Dan Yesus mengatakan kepada muridnya supaya mempersiapkan itu. Dan ketika dia memasuki Yerusalem, nama Yesus yang sudah tersiar ke seluruh pelosok yang ada di Yerusalem mengeluh-elukan dia dengan berkata, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi kita perlu memperhatikan satu hal. Yang seharusnya Yesus yang dielu-elukan itu adalah konsep bahwa dia adalah raja yang dinubuatkan itu, yang akan memerintah mereka secara politis. Ternyata malahan Yesus pertama sekali ketika sudah memasuki Yerusalem, dia pergi ke bait suci dan membersihkan bait suci dari belenggu-belenggu yang sudah selama itu mengakar dalam bait suci, yang seharusnya tempat untuk memuji Tuhan, tetapi dilakukan untuk kepentingan dan mencari keuntungan. Dan disinilah titik berangkat siapa yang diberkati itu. Jika seseorang mengeluh-elukan saudara karena ada sesuatu hal yang diharapkan dari saudara, yakni yang memberikan keuntungan karena kepentingan saudara, maka cara mereka mengeluh-elukan saudara itu adalah cara yang salah. Tetapi jika mereka dapat melihat sisi baik ketika saudara memberikan kebenaran kepada mereka dengan cara nasihat yang mengubah cara berpikir dan cara berperilaku, maka itulah yang seharusnya kita syukuri. Banyak orang mengeluh-elukan orang lain supaya memberikan dia pekerjaan, memberikan dia uang atau lain sebagainya. Tetapi ketika kita melihat kepada pribadi Yesus Kristus, mereka mengeluh-elukan Yesus secara politis, tetapi Yesus tidak pernah lari dari apa yang seharusnya ia harus lakukan di dunia ini. Bukan kepentingan politis yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi yang melebihi dari itu, yakni hal yang rohani dan spiritual. Mengapa ini sangat penting, saudaraku? Karena ternyata ketika kita belajar dari perjanjian lama, jika seseorang hancur spiritualnya, maka moralnya juga akan semakin hancur. Tetapi jika seseorang sudah benar dan beres secara spiritual, maka otomatis perilaku moralnya akan semakin tertata. Lihat, raja-raja Israel melakukan penyembahan berhala. Mereka mempersembahkan anak-anak mereka. Mengapa mereka mampu melakukan itu? Karena spiritual mereka sudah salah dan tindakan mereka semakin salah dan disebut sebagai tindakan amoral. Oleh karena itu, saudaraku, pujilah dia yang datang bagi saudara, yang menyelamatkan jiwa saudara. Dialah juru selamat kita yang telah memerdekakan kita. Tuhan dimuliakan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Tuhan, terpujilah Engkau lewat anak-Mu yang Engkau berikan kepada kami sebagai juru selamat dunia. Dan kami sekarang mengerti bahwa Engkaulah yang seharusnya kami muliakan dari segala hal. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.